Please, Neng, please jangan tinggalin Aa. Aa tidak bisa hidup tanpa Neng. Duh, Aa mah gak mikir. Neng sakit hati, bisa melihat Aa tapi tidak bisa merasakan. Setiap kesini tidak dibolehin masuk terus. Si Aa yang sudah kapalang kasemsem akhirnya membukakan jendela supaya si Neng bisa masuk untuk ngenyot si Aa. Hingga nyawanya pun ikut terkenyot. Is that blood? Ellis, have you seen Ellis? Setelah insiden tersebut, si Kenny melapor kalau orang-orang dari koloni sudah dialokasikan ke beberapa tempat. Melihat para uka-uka yang semakin agresif, sebaiknya si Sarip mengadakan pertemuan untuk mengatakan sesuatu semacam motivasi supaya para warga tetap semangat untuk bertahan. Tapi semua itu si Sarip serahkan pada si Kenny karena mulai hari ini si Kenny resmi menjadi Sarip dan akan memulai debutnya sebagai Sarip baru. Sementara si Boy sendiri akan pergi untuk memulai perjalanannya. Let's take a walk. Kembali dibawa flashback detik-detik si Boy dan keluarga akan terjebak. Jadi si Boy ini mantan TNI AD ya geng. Sementara istrinya merupakan seorang marinir, keluarga aparatur keamanan. Keren Si Boy yang baru pensiun dan akan sedikit healing. Namun apesnya di tengah perjalanan seperti biasa. Semua berawal dari pohon itu. Thank you. God. I need you to listen to me, please. There isn't much time. Back up! You trying to get yourself killed? Tanpa terkecuali, seperti yang kita tahu si Boy merupakan seorang Sarip yang bijak dan tegar. Dia pun mengalami hal sama ketika baru datang dengan orang-orang pada umumnya. Karena semua memang tidak masuk akal sehat. No. Please. Keadaan waktu itu yang sangat mencekamlah membuat keluarga si Boyd mau mengikuti arahan si pastor yang hanya bisa bersembunyi di ruang sempit bawah tanah karena waktu itu mereka belum menemukan Aljima dan setiap malam sudah dipastikan selalu memakan korban. My God. The diner, meet me over there. Dari sinilah awal perubahan dimulai dengan ide dan masukan si Boyd, yaitu memastikan semua orang aman ketika malam hari dengan cara berpindah-pindah tempat persembunyian. Si Boyd juga menemukan hewan ternak di dalam hutan, menyarankan supaya membangun peternakan dan akan mencari hewan lebih banyak lagi. Tapi saat sudah berada di hutan, dia bertemu dengan seekor anjing lalu mengejarnya tanpa dia sadari kalau pengejarannya membuat si Boyd kasarung. Fuck! Dan di goa kecil inilah Aljima si Boy temukan. Bisa jadi sih si Boy punya pikiran setiap kali masuk hutan lebih jauh lagi pasti akan menemukan sesuatu. Makanya dia memutuskan untuk menjelajahi hutan. Kembali ke masa sekarang, si Boy yang sudah mulai apruk-aprukan menyembunyikan si Sarah terlebih dahulu karena ada perlengkapan yang belum dibawa si Boy dan akan kembali sebelum hari mulai poek. Syukur alhamdulillahnya ternyata bunker itu benar-benar aman bisa menyelamatkan si Julie meski tanpa Aljimah karena waktu itu juga pernah menyelamatkan si Victor bocil, tapi entah di mana si Victor saat ini munculnya. Good, you're here.
Lagi-lagi si Jade datang ke sana tidak ada adab sama sekali, membuat si Jim ngamuk ditambah dengan kejadian waktu di bukit. Tapi setelah si Jade mengakui kesalahannya dan meminta hampura, si Jim pun memberitahu si Jade kalau eksperimennya berhasil. Namun hanya statis yang didapatkan. Jika mencoba di tempat yang lebih tinggi lagi, mungkin kita bisa mendapatkan sinyal. Lantas mereka berdua pun pergi ke rumah koloni yang di situ ada si Donna sedang mengurus jenazah para korban. Oh, jadi ini kali ya, gengs. Maksud si Victor waktu itu menggali kuburan. Harus lebih peka lagi sih sama si Victor ini mah. Mereka berdua minta izin pada si Donna untuk membangun sebuah menara di atas rumah koloni. Fatima, would you give us a second? Si Boyd sebelum dia pergi menemui si Ellie, selain berpamitan, dia juga memberi semangat dan motivasi, juga mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya. Jadi mereka berdua ini gak akur ya gengs, padahal kita lihat sebelum terjebak hubungan mereka baik-baik saja. Tapi entah kenapa si Ellie jadi membenci ayahnya. Kembali flashback saat si Boyd akan pulang ke kota, namun dia mendengar suara tembakan berkali-kali. Ternyata istrinya yang merupakan seorang marinir sedang membantai warga kota. Entah stres atau apa, dia menganggap ini kalau kita semua sedang mimpi. Diperkuat dengan selamatnya si Boyd yang semalaman di dalam hutan dan akan membangunkan mereka semua supaya bisa lebih cepat pulang. Emang pulang sih, bener, tapi krohmatullah Saritem. Dan ketika anak dari ibu-ibu yang ditembak tadi datang, si marinir yang akan menembaknya juga ditembak duluan oleh si Boyd, hingga dia pun akhirnya bisa pulang lebih cepat. Oh, jadi ini sih kayaknya kenapa si Alice jadi sangat membenci si Boyd. Posisi yang sangat sulit sih, ditambah si Boyd juga seperti yang refleks melakukannya. Kembali lagi ke masa sekarang, si Boyd yang sudah siap untuk pergi ternyata diikuti si Alice yang sudah terbuka hatinya, seraya minta maaf karena selama ini sudah menyalahkannya atas meninggalnya ibunya, dan akhirnya mereka akur kembali. Sorry, Dad. I'm so Sorry. No way. Hey, no. Si Sarah malah ngucunghul. Jelas si Alice pun semu ngadat setelah melihatnya, tapi si Boyd jelaskan secara singkat dan meminta si Alice supaya merahasiakan ini. Come on, go. I love you. Sedangkan di kota Sarip sementara sudah disandang si Kenny dan si Donna memberi arahan supaya membantu si Jim dan si Jade yang akan membangun menara satelit sekaligus memperbaiki kerusakan rumah koloni supaya secepatnya bisa kembali ke sana. Perjalanan si Boyd pun kini resmi telah dimulai. Meskipun tidak tahu mereka akan kemana, si Boyd hanya mengandalkan insting Kopassusnya dan akan transit di gua kecil yang waktu itu dia menemukan Aljima, seraya akan bermalam di sana karena perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai esok hari. Singkat cerita, malam pun telah berlalu. Terlihat di rumah koloni, mereka sudah mulai membuat menara sekalian juga memperbaiki kerusakan rumah koloni. Sementara si Boyd seperti yang sering dilakukannya selalu memberi tanda pada jalan yang dia lalui. Si Sarah sedikit bercerita tentang almarhum si Nathan kalau dirinya memiliki teori sendiri tentang tempat ini. Jika kita mencoba untuk pergi dari sini, semakin besar usahamu maka langkahmu akan semakin sulit. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar sesuatu yang ketika dilihat ternyata beberapa botol tergantung di sana yang setahu si Boyd padahal belum ada orang yang pernah pergi sejauh ini, dan di setiap botol terdapat sesuatu semacam potongan kertas. Tapi tiba-tiba si Sarah merasakan hal itu lagi, mendengar suara si uka-uka seraya kembali kejang-kejang. No, Sarah? No. Okay. Scene beralih ke si Jim yang mendapat masalah pada baterai. Ada baterai teh, tapi hanya akan bertahan beberapa jam saja, dan itu waktu yang terlalu singkat. Di sisi lain, kini yang dagang cincau pun telah diganti, menandakan hari akan mulai poek. Terlihat si Jim yang berlari, di mana di rumah si Jim sendiri masih disibukkan dengan penggalian yang terpentok dengan permukaan yang keras. I think I hit the bottom. Oh my god.
Singkat cerita, malam pun terasa menghariwangkan. Si Boyd hanya menggunakan sebuah tenda sebagai tempat berlindung dari si para uka-uka. Si Sarah yang baru tersadar memperingati si Boyd supaya menghentikan perjalanan ini karena suara yang tadi didengar si Sarah itu berbeda dari biasanya. Kalau kita tidak seharusnya datang ke sini karena hal-hal di luar sini lebih buruk daripada sekadar uka-uka. What is that? I don't know. What's happening? Tenda yang mereka tempati seperti sedang diunek-unek. Apa yang sebenarnya terjadi, gengs? Uka-uka pun tidak mendatangi mereka. Namun tiba-tiba cahaya yang sangat terang menyoroti mereka di sana. Malam pun telah berlalu, tapi gimana nasib si Boyd, gengs? Karena Sin berada di rumah si Jim, si Jade yang selalu datang nyelonong seraya menunjukkan penemuannya untuk menyalakan hair dryer yang hanya cukup menempelkan kabel pada cangkokan lampu tanpa harus memikirkan untuk bayar listrik. Dan itu artinya kita akan mengubah rumah koloni menjadi baterai raksasa untuk menyalakan radio. Gold star for Tika. Kembali ke si Boyd, ternyata mereka masih selamat. Namun posisi mereka berubah menjadi berada di tempat yang mereka pun tidak tahu ada di mana. Tapi tempat tersebut dipenuhi dengan jaring laba-laba. Apakah itu sarang Spider-Man, gengs? Sin kembali ke si Jim yang sudah berada di rumah koloni. Mereka berdua menjelaskan mekanisme suplai baterai untuk radio. Dan yang mereka butuhkan saat ini adalah mengumpulkan kawat sebanyak mungkin. Baik yang berada di mobil, peralatan, ataupun elektronik. Yang penting kawat lah intinya mah. Let's go, people. Chop, chop. Si Boyd yang akan mengikuti arah cahaya yang semalam menyorotinya karena itu bukan senter, dengan harapan di sana ada orang yang mungkin bisa membantu kita, yang meskipun berkali-kali diingatkan oleh si Sarah supaya kita kembali ke kota saja, tapi yang didengar si Boyd malah suara seseorang yang tidak didengar si Sarah, dan itu adalah halusinasi si Boyd yang secara tidak sengaja jadinya menginjak rumah satu keluarga laba-laba. What did you see? Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun setelah berjalan jauh dari tempat tadi, si Boyd pun mulai putus asa karena tidak menemukan apapun. Jangankan jalan keluar, tanda-tandanya pun tidak dia temukan, diperburuk dengan efek gigitan laba-laba tadi yang sudah mulai terasa. Lebih buruknya lagi, cuaca sudah tidak bersahabat. Hold up. Storm is coming. Then we better move quick. Kembali ke si Jim yang sudah berhasil mengumpulkan kawat dan akan segera mendirikan menara yang sudah selesai mereka bangun. All right, we're good. Bring it up. Si Jim nyuruh si Jade untuk naik ke atas karena semuanya sudah siap. All right, guys, you ready up there? Come on, come on. Let her rip. Lift off! Nice and easy. All right, you ready? There we go. That's it, that's it. Easy. Slowly. All right, we're good. Yes! We got power. We got a signal. Yes! Setelah mendapat sinyal, dirasa tugas si Jim sudah selesai. Si Tabitha akan menyelesaikan bagiannya, yaitu untuk melanjutkan penggalian. Dan gumpalan awan hitam pun baru terlihat dari sana, menandakan hujan angin dordar gelap akan segera terjadi, yang padahal di sisi lain matahari masih terik menyinari, sedangkan hujan itu sendiri sudah turun di lokasinya si Boyd. Setelah berhasil menaiki bukit, anehnya mereka menemukan semacam mercusuar di sana.
Si Jim yang sudah mendapat sinyal mencoba radionya berulang-ulang dengan terus mengganti frekuensi meskipun hujan sudah turun, dia pantang mundur hingga akhirnya dia berhasil menghubungi seseorang dan orang tersebut tahu nama si Jim dan juga apa yang sedang dilakukan istri si Jim. Jim Matthews, your wife shouldn't be digging that hole. Watch my kid! Sedangkan si Tabitanya mencoba akan menembus permukaan yang keras menggunakan sebuah baliung. Wah, malah seperti sebuah ruangan dan kabel juga teruntai begitu saja diikuti cahaya di belakangnya yang ternyata itu adalah si Victor. Jadi si Victor dia berakhir di sini, gengs, dan menunggu seseorang yang akan datang seperti yang sudah diberitahu oleh si bocil misterius. Segera membawa si Tabita karena tempat ini sangat berbahaya. Si Jim yang sudah sampai melihat lubang galian yang sudah tertutup puing bangunan yang ambruk. Boyd! Boyd! Kembali ke si Boyd yang sudah semakin ripuh, mereka bermaksud akan kembali untuk memberitahu yang lain atas penemuannya tadi, sedangkan hari sudah mulai akan poek, tapi si bocil misterius itu ada di sana dan dapat dilihat oleh si Sarah juga. Si bocil nyuruh si Sarah supaya masuk ke lubang pohon karena akan aman berada di sana. I'll follow them. Ending season 1 yang sangat membabi bagongkan karena terlihat bis yang baru datang ke kota misterius tersebut masih panjang, gengs, filmnya, dan lebih greget lagi. Seperti apa cenah di season 2-nya? Apakah mereka bisa menemukan jalan keluar atau sebaliknya mereka semua akan mati di sana? Tapi lanjut gak nih? Coba komen, ada gak yang mau dilanjutin film ini?